Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur atas segala kebaikan Tuhan Yesus yang dilimpahkan di dalam kehidupan kita, sehingga pada pagi hari ini kita dapat kembali mendengarkan firman Tuhan melalui Mana Rema. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini itu memberikan pengertian dan pemahaman agar kehidupan kita selaras dengan firman Tuhan, agar dimanapun kita berada, kita boleh menjadi berkat bagi kehidupan orang lain. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih buat pagi yang indah yang Tuhan jadikan di dalam kehidupan kami, sehingga pada hari ini ya Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus membimbing kami, memimpin kami, agar kami diberikan pencerahan untuk kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini saya beri topik belajar untuk melakukan. Mari kita baca dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar dan lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam dunia yang penuh dengan informasi rohani, khotbah, seminar, renungan harian, semua tersedia untuk bisa dengan mudah mengisi pikiran kita dengan pengetahuan. Bahkan kita juga bisa belajar banyak hal dari firman Tuhan, dari khotbah, dari buku rohani, dan juga orang-orang yang kita hormati dalam iman. Namun Paulus mengingatkan bahwa belajar saja tidaklah cukup. Kita dipanggil untuk melakukan apa yang telah kita pelajari dan terima. Kemajuan teknologi memang memudahkan kita untuk mendapatkan informasi rohani. Tapi Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi mengingatkan bahwa iman sejati tidak dilihat hanya dari kita membaca dan juga mengetahui, tetapi dari tindakan kita yang kita nyatakan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya dari apa yang kita ketahui saja, tetapi firman itu harus kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Paulus tidak hanya mengajar melalui kata-kata, tetapi ia menunjukkan keteladanan hidup yang bisa dilihat dan ditiru oleh jemaat. Ia berkata, apa yang telah kamu pelajari, lakukanlah itu. Ini adalah tindakan atau ajakan untuk hidup konsisten antara iman dan tindakan. Dalam 1 Korintus 4 ayat 16, Paulus berani mengatakan, sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Hal ini mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan kekristenan bukan hanya soal kata-kata, tetapi kesaksian hidup. Melalui kesaksian hidup, kita bisa menunjukkan Allah yang tidak kelihatan kepada orang yang ada di sekeliling kita, agar mereka mengenal dan percaya. Jadikan diri sebagai teladan, bukan batu sandungan, agar orang lain dapat belajar melalui hidup kita. Seringkali kita tahu apa yang benar, tapi sulit untuk melakukannya. Kita tahu kita harus mengampuni, tetapi hati kita menolak. Kita tahu kita harus melayani, tetapi kita sibuk dengan urusan sendiri. Namun firman Tuhan berkata, ketika kita hidup dalam ketaatan, damai sejahtera Allah akan menyertai kita. Damai sejahtera Allah bukan damai yang tergantung pada situasi, tapi damai yang hadir karena kita berjalan dekat dengannya. Itu adalah damai yang datang ketika kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Ketika kita hidup dalam kebenaran, Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kita. Damai sejati yang bukan datang dari keadaan yang tenang, tapi dari hadirat Allah yang nyata dalam hidup kita. Dalam Yakobus 1 ayat 22 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Mendengar saja tidak cukup. Tuhan tidak hanya mencari orang yang tahu firman,
tapi orang yang hidup menurut firman. Mendengar firman saja tidak membuktikan iman. Iman sejati akan menghasilkan perubahan hidup dan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang merasa cukup dengan mengetahui atau mendengar firman Tuhan. Pengetahuan tanpa ketaatan adalah sia-sia. Apa yang kita pelajari seharusnya bukan sekedar menambah pengetahuan kita, tetapi semakin membentuk hidup rohani kita sehingga kehidupan kita selaras dengan firman Tuhan. Sehingga dimanapun kita berada, kita bisa menjadi teladan bagi kehidupan orang lain. Jadikan hidup kita sebagai cerminan firman Tuhan, bukan hanya tahu tetapi hidup di dalamnya. Sebab kita semua dipanggil menjadi teladan, bukan hanya sebagai pendengar. Dengan melakukan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan menikmati damai sejahtera, bukan dengan mencari ketenangan di luar, tetapi dengan ketaatan pada firman Tuhan. Kunci untuk memiliki dan menikmati damai sejahtera Allah yaitu dengan menghidupi kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. D.L. Moody pernah berkata, kitab suci bukanlah diberikan untuk menambah pengetahuan kita, melainkan untuk mengubah hidup kita. Dan kiranya firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini bukan sekedar menambah pengetahuan kita dari yang tidak tahu menjadi tahu, tetapi jadikanlah firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini itu memotivasi kita, memampukan kita untuk kita menjalani hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga dimanapun kita berada, jadikanlah hidup kita teladan bagi hidup orang lain. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih buat kebenaran Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Ajar diri kami ya Tuhan, bukan sekedar mendengar, mengetahui firman Tuhan, tetapi kami boleh wujudkan di dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami tahu ya Tuhan bahwa iman sejati itu boleh dinyatakan melalui tindakan sesuai dengan firman Tuhan. Kuatkan kami, teguhkan kami ya Tuhan, agar kami boleh menggenapkan seluruh firman-Mu di dalam diri kami, sehingga dimanapun kami berada, boleh menjadi teladan bagi kehidupan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.